Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi lagi ya, pemrograman web lanjut. Oke, materi kali ini kita masih bahas masalah API ya. Kita masih melanjutkan tentang API. Oke, sekarang kita akan coba menampilkan data live dari pandemi corona ini tentang jumlah yang positif, sembuh, dan meninggal. Tapi Indonesia saja ya. Kita akan menggunakan API dari kawal corona yang sudah disiapkan. Oke, sebelumnya kita buatkan menu dulu. Menu kita buatkan dulu. Oke, sudah. Oke, maaf, ini kita ganti misalkan data corona lah. Home-nya nanti kita buatkan berarti corona. Oke, berarti kita ke home, kita buat function baru lagi. Corona. Oke, berarti ini corona. Refresh dulu, data corona sudah ada. Ini karena belum ada isinya ya. Ini lambangannya kalian bisa ganti sendiri nanti. Oke, kita masuk dulu lagi. Berarti di view template-nya kita buat corona.php. Oke, save. Kita tes ulang. Nah, ini kok karena masih kosong ya, koneksinya belum ada. Oke, di sini kita akan mengetikkan sebuah CSS dan HTML karena skripnya ini kepanjangan. Saya sudah buat memang ya. Nanti saya kirimkan ke kalian skripnya. Di sini saya sudah buat memang, jadi kita tidak perlu mengetik panjang dulu untuk menghemat waktu saja ya. Oke, masuk tadi di corona ini ya, saya sudah buat memang. Nanti filenya bisa saya kirimkan ke kalian. Oke, tapi yang ini masih manual ya, kita belum menggunakan API. Saya mau buat perbandingan saja. Saya save dulu. Nah, ini nanti kayak gini kita buat ya, tapi ini datanya manual. Nanti yang kita buat itu akan menggunakan API. Oh, kalau gitu nanti saya buat 2 menu ya. Saya buat 1 menu lagi untuk perbandingan. Berarti ini data corona manual. Berarti yang ini API. Untuk membedakan ya. Berarti ini kita kasih beda, kasih corona 2. Kita kasih corona 2 saja. Berarti di function di home, mana home, kita buat 1 function lagi. Corona 2. Ini corona 2. Di template-nya kita buat new file corona 2.php. Oke, save. Kita tes ya. Corona ini manual tadi ya, yang ini API. Kok not found lagi nih? Sorry. Di mana home-nya ya. Template corona 2, template. Kok dia not found lagi sih ini? Oh, ini sudah kosong. Manual ini yang API masih kosong ya. Kita ke yang manual dulu. Script. Oke, yang manual tadi yang ini. Perhatikan, ini untuk mengisinya ya. Sebenarnya caranya itu terserah kalian buat manual atau menggunakan API. Tapi saranku gunakan API. Kalau buat manual berarti kalian tiap hari itu harus mengupdate. Sedangkan kalau kita menggunakan API, ketika di situs aslinya yang kawal corona diupdate, maka punya kita juga akan otomatis berubah. Oke, jadi sekarang kita akan buat yang menggunakan API ya. Ya, menggunakan API.
Sekarang kita akan buat API-nya dulu. Oh sorry, kita lihat API-nya dulu. Ini ada pilihan di sini. Silakan buka di kawalcorona.com. Lalu pilih menu yang ini, API for Developer. Oke, sambil menunggu. Terbuka situsnya agak jelek jaringan karena saya sambil mengupload juga. Kita kembali ke scriptnya dulu. Kita ke home-nya dulu. Kita siapkan dulu. Ini tadi ya. Kita buatkan memang dulu variabel read. Ini bebas ya. Misalkan yang Indonesia read API Indo atau read API saja. Sama dengan file kecilan. File get. Nah ini sebentar sebelum lanjut file get content. Sebelum saya lanjut, ini cara kedua ya untuk memanggil API. Yang di video sebelumnya kan cara pertama yang di map. Kita tidak mengkorek atau tidak mengoprek bagian controller home-nya. Sekarang kita akan coba oprek bagian controller home. Ini cara kedua ya. Ini sebenarnya tergantung dari jenis API yang kalian panggil. Oke, kita langsung dulu file name-nya. Ini file name-nya alamat API-nya. Kita sambil tunggu terbuka. Oh, ini sudah terbuka. Ini banyak API dia siapkan. Data Indonesia yang ini, data yang 11 provinsi, yang global, positif, sembuh. Kita ambil yang Indonesia saja ya. Alamat API-nya itu yang ini. Kita coba lihat dulu. Pastikan saja. Oke, ini dia dalam bentuk JSON ya. Disusun dalam bentuk array. Kita coba. Kita panggil. Kita kopikan tadi nih nama API-nya ya. Sorry. Pakai tanda petik. Oke. Sudah. Akhirnya titik koma. Kita masuk sekarang $data Indonesia sama dengan, karena dia tuh bentuk JSON ya, JSON decode. JSON-nya berarti yang ini, variabel yang ini, read API. Dia sudah otomatis karena sudah terbaca yang ini. Kita aktifkan true. Oke, ini sudah. Sekarang kita coba tampilkan datanya dulu ya. Mana tadi? Corona 2. Berarti kita di sini saya dulu. Kita tampilkan dulu di mana home tadi. Kita lihat datanya dulu. Echo. Ini maksudnya untuk menampilkan keseluruhan ya. Print R dollar data. Oke. Kita lihat harusnya ini sudah bisa. Kita refresh dulu. Ini agak loading ya, karena kita butuh koneksi internet. Kan ini kan kita sudah terkoneksi dengan kawal corona. Jadi ini dia loading. Ini agak lambat ya sedikit. Tergantung koneksi jaringan kalian. Oke, menunggu. Nah, ini sudah tampil ya. Dia tampil itu dalam bentuk array. Oke, Indonesia 17 yang tadi ya, 17.514. Oke, intinya sudah tampil. Sekarang kita coba koneksikan ke template kita. Ke ini. Berarti kita yang data corona 2 ya. Kita masuk corona 2. Ini masih kosong. Kita copy script yang ini saja. Corona 2. Kita modifikasi yang ini ya. Oke, berarti tadi dalam bentuk array kan. Kalau dalam bentuk array berarti kita harus menggunakan for each untuk pemanggilannya. Div
Buka tag PHP dulu. For each dolar Indonesia S apa ya? Ini bebas ya. Dolar Indonesia ini mengacu yang sebelumnya tadi. S-nya ini bebas. Misalkan apa ya? Dia dimisalkan sebagai value saja. Value, oke. Buka kurung kurawal. Kita tutup kurung kurawalnya di mana ya? Sini saja. Di PHP. Oke. Kenapa PHP yang terpisah dengan ini ya, HTML? Karena PHP dan HTML itu tidak bisa digabung. Jadi dia harus ditutup dulu, baru masuk sintaks HTML, baru buka PHP kembali. Kita save dulu. For each. Oke, sekarang kita coba panggil yang ini, kita ganti ini untuk yang positif. Berarti PHP lagi. Echo dollar value. Tunggu sebentar. Yang ini tadi dalam bentuk array, saya kembalikan dulu. Dollar value. Nah, untuk PHP, untuk API sendiri ini, yang variabel ini kita harus sesuaikan dengan punya API si Kau Corona ya. Lihat susunannya. Indonesia tadi positif. Berarti ini variabelnya juga harus sama. Positif. Ini kita kopikan saja. Yang sembuh berarti ini tadi. Berarti ini variabelnya juga harus sembuh. Harus sesuaikan dengan API mereka ya. Karena kita kan memanggil punya mereka. Oh, sorry, lupa bilang. Yang ini namanya for each, untuk panggilan array itu namanya query builder. Kalau kalian bingung dari mana anunya, sebentar. Dari mana asalnya, sebentar saya tunjukkan. Kita buat dulu. Kita kasih berasa dulu. Berarti ini harusnya dirawat di what? Oke, nggak ada kesalahan. Save, kita coba panggil. Sorry. Ini loading lagi ya. Karena koneksi internet yang saya katakan. Sambil menunggu, saya tunjukkan dulu sedikit. Bukan tutorial CI, apa ya saya tulis? Manual book CI. Sebentar. Oh, ini belum tampil ya. Oh, sorry. Di home-nya dolar data. Oh, ini kan karena kita gunakan variabel dolar data, berarti di sini harus sisihkan dolar data. Biar dia ini terkoneksi ya dengan template-nya. Kita reverse. Sambil menunggu, ada yang ingin tunjukkan dulu sedikit tentang tutorial CI. Download, compress. Sebentar lah. Saya lupa ada di sini di welcome-nya.
welcome control, welcome. Guide-nya ini saya mau buka tadi. Error. Oh, sebentar ya. Kalau kalian dapat error kayak gini, maximum execution time of thread 30 detik. Ini sebenarnya tidak error ya. Ini maksudnya, ini kan script kita dia memproses. Ini sudah melebihi 30 detik, makanya dia berhenti. Kalau kalian begini, kita reverse saja. Ini karena koneksi internet ya. Karena dia sudah melebihi 30 detik, maka dia stop. Kode editor itu tadi kita masuk. Tadi itu namanya query builder ya. Jadi kalau kalian ingin belajar CI, kalau kalian bingung, kalian bisa buka tutorial guide-nya ini. Apa yang kalian ingin buat, misalkan tentang query, ini dia sudah muncul tampilan tentang query semua. Sorry. Tadi itu query builder ya, untuk memanggil sebuah array. Kayak gini ya, for each, kemudian echo row sesuai anunya ya. Yang penting kalian tahu istilahnya sebenarnya. Yang membingungkan sebenarnya itu karena kita tidak tahu istilahnya ya. Oke, nanti lebih lanjut lah, kalian bisa belajar sendiri. Oke, ini dia belum tampil juga. Kenapa dia belum terkoneksi di webnya kita? Sebentar. Aduh. Home-nya. Ini kita tutup dulu ya. Karena ini kita sudah tampilkan di Corona 2 tadi ini. Maka dia tidak terbaca. Oke, kita refresh lagi. Sambil menunggu, saya tunjukkan lagi satu sedikit tentang exam yang error tadi itu 30 detik. Kalau kalian dapat error kayak gitu, kalau kalian ingin rubah waktunya, kalian bisa masuk ke exam, cari folder php, cari file php.ini. Ini buka lewat apa ya, sabar saja. Oke, cari bagian tadi itu namanya max execution time. Nah, ini 30 detik ya. Ini bisa kita ganti 60, terserah ya. Pokoknya dan satuannya detik. Nah, ini sudah masuk. Sudah terbuka ya. 17.000. Sesuaikan dengan yang ini. Mana? Oh, 17 ini. Ini sedunia ya. Ini Indonesia 17.000. Pokoknya sesuai ya. Positif pas satunya 1148. Nah, jadi kalau kayak gini, kalian ini tidak perlu mengedit tiap hari scriptnya. Kalian cukup ya sudah, intinya ada koneksi internet, maka dia akan mengupdate otomatis. Karena kita sudah terhubung dengan kawal corona. Jadi kayak gitu ya prinsipnya API. Dia sebagai jembatan antar dua sistem atau dua aplikasi atau dua apalah pokoknya gitu, dua platform yang berbeda. Oke, sampai sini kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa share di grup saja ya. Saya kira untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir sebelum saya tutup, scriptnya nanti saya kirimkan saja ke kalian untuk yang HTML-nya ya. Kalian bisa cek sendiri nanti, pelajari sendiri. Karena kalau saya mau ketikkan manual tadi ini kepanjangan. Yang Corona 2 ini. Oke, saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.